Lalat, makhluk pembawa penyakit, atau sumber antibiotik dan obat masa depan. Lalat, makhluk ciptaan Allah, yang kita anggap sebagai serangga pembawa bibit penyakit karena sering hinggap di tempat-tempat kotor. Tapi pernahkah kamu berpikir kenapa lalat itu sendiri tidak ikut mati karena terkena bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit? Para ahli biologi telah memikirkan ini. Lalat harus memiliki pertahanan antimikroba dan ketahanan yang luar biasa untuk bertahan hidup dari bakteri pada kotoran, daging, dan buah yang membusuk di lingkungan ia tinggal. Pertama, dalam studi oleh Naiduh tahun 2017, ditemukan bahwa sel-sel epitel dalam usus depan dan belakang lalat membentuk lapisan kutikula khusus yang melindunginya dari bakteri yang ditelannya, sehingga bakteri tidak pernah menyentuh epitel usus secara langsung dan tidak dapat merusaknya. Kedua, penelitian oleh Ajtaili tahun 2002, menunjukkan bahwa sampel air setelah lalat ditenggelamkan seluruh tubuhnya, tidak ada pertumbuhan bakteri penyakit. Sampel tersebut menunjukkan pertumbuhan bakteri Actinomycetes, dikenal sebagai sumber utama untuk memproduksi antibiotik, karena kemampuannya dalam memproduksi senyawa metabolit. Sedangkan sampel yang lalat jatuh ke dalamnya tanpa ditenggelamkan, ditumbuhi bakteri patogen yang berbeda-beda berupa E. coli, Salmonella sp, Corynebacterium diphtheriae, Staphylococcus sp, yaitu bakteri-bakteri penyebab diare atau keracunan makanan, difteri, dan pneumonia. Kemudian, penelitian oleh Mohamed Atta tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan bakteri dan jamur pada cawan petri ekstrak dari sayap kiri lalat rumah, Musca domestica, sementara tidak ada pertumbuhan bakteri atau jamur yang dilaporkan pada cawan petri ekstrak dari sayap kanan lalat. Hal ini berarti lalat bisa bertahan hidup di lingkungan penuh bakteri karena ada senyawa antibiotik yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada kita 1400-an tahun yang lalu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadits riwayat Bukhari nomor 3320. Dari hadits tersebut, minuman yang tercelup lalat, maka hendaknya kita tenggelamkan seluruh badannya, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Masya Allah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sampel kultur air yang ditenggelamkan seluruh tubuh lalat tidak ditemukan bakteri penyakit bahkan ditumbuhi bakteri penghasil antibiotik, Actinomycetes. Ini membuktikan bahwa hadits Nabi yang sahih merupakan wahyu dari Allah Tuhan pencipta alam semesta, yang paling mengetahui setiap jenis ciptaannya. Dari hadits Nabi ini, bisa dijadikan petunjuk untuk penelitian lebih lanjut sehingga kita bisa mengambil manfaat dari lalat. Bahkan kita patut bersyukur, ada dua pelajar dari Indonesia, yaitu Alfian Nurfaizi dan Arum Ayu Ratnawilis dari SMAN 2 Lamongan yang menjadikan lalat sebagai obat diare. Berkat inovasinya tersebut, mereka meraih medali emas di ajang internasional Young Inventors Project Olympic yang digelar di Georgia April tahun 2016 lalu.